Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang memilih sewa rumah atau beli rumah KPR. Rumah adalah salah satu kebutuhan primer bagi kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer ini. Bisa beli secara cash, kredit KPR, atau bisa juga sewa alias ngontrak. Berbicara soal memilih antara sewa rumah atau beli rumah lewat KPR itu nggak mudah ya. Sulit buat mutusin mana yang lebih baik di antara kedua pilihan tersebut. Baik itu sewa rumah maupun beli rumah dengan KPR punya pro dan kontra masing-masing. Ada yang bilang lebih baik sewa rumah daripada beli rumah karena harga properti sekarang udah nggak masuk akal. Ada juga nasihat yang bilang beli rumah aja daripada ngontrak terus. Mending uang sewa rumah dipakai buat bayar cicilan KPR. Kalau Anda setuju yang mana nih? Atau masih bingung milih mau sewa atau beli rumah dengan KPR? Biar nggak makin pusing, yuk kita cek 6 hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan sewa rumah atau beli rumah lewat KPR. Let's check this out. Yang pertama, fleksibilitas. Hal pertama yang akan kita bahas soal memilih sewa rumah atau beli rumah KPR adalah fleksibilitas. Sewa rumah punya kelebihan dalam fleksibilitas dibandingkan dengan beli rumah KPR. Kalau ngontrak rumah itu kan bisa pindah-pindah ya, jadinya lebih fleksibel dalam hal mobilitas. Apalagi jika sering pindah-pindah pekerjaan atau ada hal lain yang mengharuskan kita pindah tempat, ya kita bisa pindah dengan cepat tanpa ribet. Sedangkan kalau udah punya rumah di satu lokasi, ya susah buat pindah-pindah gitu. Jadinya nggak fleksibel. Kita nggak bisa pindah atau mengubah tempat tinggal secara cepat. Kalaupun harus pindah dan jual rumah, ya tentu butuh waktu. Urusan jual beli rumah bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar loh. Jadi jika saat ini Anda sering pindah-pindah tempat, ya lebih baik sewa atau ngontrak rumah. Tapi jika sudah yakin akan menetap di satu wilayah dalam jangka waktu yang lama, ya nggak ada salahnya mempertimbangkan buat membeli rumah. Yang kedua, kepemilikan. Hal berikutnya yang akan kita bahas soal memilih sewa rumah atau beli rumah lewat KPR adalah kepemilikan. Kalau sewa rumah, ya pastinya rumah nggak milik kita dong. Nggak ada kepastian dalam jangka panjang. Jika kita ngontrak rumah setahun, ya tahun depan perlu menghubungi pemilik rumah lagi untuk memperpanjang kontrak. Selain itu, kita juga nggak bebas untuk mengubah atau merenovasi rumah sesuai keinginan karena rumah itu bukan milik kita. Ya ngapain juga sih merenovasi rumah sewa yang ujung-ujungnya bakal ditinggalkan. Beda cerita kalau kita yang punya rumah. Mau beli cash ataupun KPR, ya rumah itu adalah milik kita. Kepemilikan rumah memberi kepastian jangka panjang. Kita bebas mau tinggal sampai kapanpun. Kita juga bebas untuk mengatur rumah sesuai keinginan. Kita bisa merenovasi atau memodifikasi rumah sesuai keinginan. Mau diapain aja ya udah. Nggak akan ada yang ngelarang karena rumah itu udah menjadi milik kita. Yang ketiga, pajak dan beban perawatan. Hal berikutnya yang akan kita bahas terkait memilih rumah sewa atau beli rumah KPR adalah pajak dan beban perawatan. Sewa rumah punya keuntungan dalam hal beban perawatan yang lebih rendah dan tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagai penyewa, kita biasanya enggak bertanggung jawab untuk biaya perbaikan rumah. Kalau ada masalah seperti atap bocor atau pintu rusak, pemilik yang biasanya tanggung jawab atas biaya perbaikan. Sebagai penyewa, ya kita nggak akan keluar biaya besar buat perbaikan rumah dan tidak perlu membayar pajak properti per tahun. Sementara itu, membeli rumah artinya kita siap buat bertanggung jawab penuh atas perawatan rumah dan membayar pajak bumi dan bangunan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan rumah harus ditanggung sendiri sebagai pemilik rumah. Jika ada kerusakan, ya kita harus siap dengan biaya perbaikannya. Kalau dibiarin akan semakin parah. Misalnya saat atap bocor, ya kita harus gercep mencari tukang untuk memperbaiki atap yang bocor. Jadi, sebagai pemilik rumah, kita harus punya persiapan dana buat perbaikan rumah dan wajib membayar pajak bumi dan bangunan per tahun. Yang ketiga, kewajiban pembayaran. Sewa rumah cenderung memiliki kewajiban pembayaran yang lebih rendah. Sebagai penyewa, kita hanya perlu membayar uang sewa bulanan atau tahunan kepada pemilik rumah. Setiap masa kontrak habis, kita perlu membuat kesepakatan baru untuk perpanjangan kontrak.
ada kemungkinan harga sewa rumah akan dinaikkan oleh pemilik rumah. Nah, sebagai penyewa, kita bisa tuh melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Tapi, jika enggak mencapai kesepakatan, ya kita harus pindah dan mencari rumah kontrakan lain. Jika kita memilih membeli rumah lewat KPR, ya tentu ada tuntutan kewajiban pembayaran yang lebih besar. Sebagai pemilik rumah, kita harus membayar angsuran bulanan kepada bank atau lembaga keuangan yang memberi KPR. Uang cicilan KPR yang dibayarkan untuk membeli rumah tentu saja jauh lebih besar daripada sewa rumah. Misalnya, sewa rumah A per tahun adalah 18 juta rupiah. Nah, kalau beli rumah A lewat KPR dengan harga 500 juta rupiah selama 15 tahun dengan bunga fixed dan floating 12%, maka harus membayar angsuran KPR sebesar 3-4,5 juta rupiah per bulan. Jangan lupa ada pembayaran uang muka 20% di awal yaitu 100 juta rupiah dan biaya-biaya lain seperti biaya bank, notaris, dan asuransi. Nah, jika menyewa rumah A, kita bayar 18 juta per tahun dan pasti akan ada kenaikan sesuai dengan kesepakatan. Tapi, jika kita beli rumah A secara KPR, kita bayar sekitar 40 juta sampai 55 juta per tahun selama 15 tahun. Tentu saja setelah 15 tahun, rumah A akan menjadi milik kita. Dan kita harus memastikan bisa membayar cicilan KPR setiap bulan. Kalau sampai gagal bayar, ya ada resiko rumah disita. Yang kelima, kondisi keuangan. Setelah mengetahui kewajiban pembayaran antara sewa rumah dan beli rumah KPR, kita perlu memperhatikan kondisi keuangan. Kita perlu mempertimbangkan kondisi keuangan sebelum memilih mau sewa atau beli rumah dengan KPR. Pahami kondisi finansial apakah memungkinkan buat beli rumah KPR atau saat ini hanya cukup buat sewa rumah saja. Coba hitung-hitung berapa pemasukan Anda, berapa pengeluaran, apakah ada tabungan atau investasi. Sebelum memutuskan untuk membeli rumah dengan KPR, pastikan Anda mampu membayar cicilan selama jangka waktu KPR, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 20 tahun. Jangan sampai memaksakan untuk mencicil rumah KPR, terus setelah bayar 8 tahun, tahun ke-9 nggak bisa bayar. Nah, kalau sampai gagal bayar, resikonya rumah harus disita atau mencari orang yang mau take over KPR kita. Pusing dah kalau kayak gini. Jadi, sebelum memutuskan untuk sewa rumah atau beli rumah KPR, ya harus memahami kondisi finansial dengan baik. Dengan begitu, keputusan yang kita ambil saat ini nggak akan membuat kita stres di masa depan. Yuk kita lanjut ke poin yang keenam yaitu rencana jangka panjang. Kita juga perlu mempertimbangkan rencana jangka panjang sebelum memutuskan untuk sewa rumah atau beli rumah KPR. Apakah Anda punya rencana akan pindah-pindah tempat tinggal? Ataukah pekerjaan Anda saat ini menuntut untuk berpindah-pindah? Jika iya, maka pertimbangkan buat sewa rumah saja. Jika sudah punya pasangan, ia bicarakan dengan pasangan tentang rencana jangka panjang. Misalnya dalam 5 tahun apakah akan sewa rumah atau beli rumah secara KPR. Jika Anda punya rencana untuk menetap di sebuah wilayah, ya Anda bisa mulai menabung dari sekarang. Cari tahu berapa pasaran harga rumah yang Anda inginkan dan kapan kira-kira Anda mulai membeli rumah tersebut. Apakah rumah itu affordable alias mampu Anda beli atau harus menambah penghasilan? Memiliki rencana jangka panjang akan membuat Anda lebih tenang dalam memutuskan apakah akan sewa rumah atau beli rumah secara KPR. Well, itulah beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan akan ngontrak rumah atau membeli rumah dengan KPR. Apakah Anda punya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan sewa rumah atau beli rumah KPR? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.